Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gua Putu dan kalau ngomongin soal modeling, mungkin beberapa waktu yang lalu gue pernah ngobrol sama beberapa model terkait dengan pengalamannya di dunia modeling gitu. Dan kali ini gue mau coba ngobrol sama salah satu freelance modeling gitu. Dia mau banyak cerita terkait dengan pengalamannya di dunia modeling, dunia kerja, dan dunia relationshipnya dia yang benar-benar bikin merinding, pria-pria merinding. Mungkin siapa tahu yang dengerin ini ada mantannya, terus temen tapi mesra, siapa tahu gitu. Kita kenalan dulu. Di sini ada Ita. Halo Ta. Halo. Masih suaranya tuh dicempreng-cempreng gitu ya maksud. Oke, suara biasa ya. Pakai suara ngebas. Suara apa? Ngebas. Mana ngebas, suara yang gak ada ngebas gitu. Hai guys. Jadi Ita Januar lalala gitu kan. Iya, sebut saja Mawar. Kok Mawar emang mau banget sebagai kembang desa. Enggak, kan kalau di TV untuk menyamarkan seseorang tuh kan sebut saja Mawar. Oh, orang udah disebut namanya Ita. Jadi Ita ini adalah seorang dia kerja di sebuah hotel di daerah Mega Kuningan, tapi dia punya kerjaan sampingan sebagai seorang model gitu. Sebagai info, Ita, siapa tahu yang mau lihat nih ya, Ita ini kayak gimana ya orangnya, langsung cek aja Instagramnya di bener gak sih Ita? Iya. Ita underscore SJANU gitu, SJANU gitu. Namanya panjang sebenarnya, ada jawir banget dah. Iya banget, karena aku orang keturunan Jogja gitu. Keraton ya? Enggak sih, enggak keraton juga sih. Kamu umur berapa sekarang? Aku coba tebak, aku umur berapa? 36 kan? Ayo ampun. Itu bukan umur ya? Itu sisa umur. Panjangannya. Umur aku sekarang adalah Tahun ini. Di tahun ini berapa? Di tahun ini aku 29. Oh, 29. Ya ampun, aku udah tua ya, enggak? Masih muda banget tau. Enggak, ini loh. Enggak berasa gitu, udah sudah 29 tahun. Nggak mungkin sih kalau nggak berasa, pasti berasa lah. Aneh banget sih. Bullshit sih orang yang bilang aku berasa, belum tahu dia penderitaan hidup. Aduh. Kita kan hari ini mau ngobrolin pengalaman seorang Ita gitu. Kita coba awalin dari ini kali ya, terkait profesi. Kan sekarang tuh Ita punya kerjaan freelance modeling gitu. Terus kerjaan utamanya tapi bukan modeling, tapi kerja di hotel gitu kan. Kalau di hotel sebutannya apa sih, sebagai apa sih, front office sih. Front office disebutnya. Sebetulnya front office. Iya, gitu. Departemennya. Oh, departemennya front office. Kalau tapi di hotel gitu, apalagi pas pandemi gini kan apek ya. Banget sih, berasa banget. Dipotong gak sih gaji? Aduh, jangan ditanya itu sih, ya ampun. Yang paling berasa sih itu. Paling berasa? Iya. Iya, tapi kan masih, ya setidaknya dapat kerja masih bersyukur. Iya sih, bersyukurnya di saat orang-orang lain kehilangan pekerjaan, aku masih ada pekerjaan sih. Ya bersyukur lah intinya. Tapi kamu punya freelance modeling itu dari kapan deh? Itu tuh kayak beberapa bulan, aku lupa deh, kayak lo baru? Iya, kayak baru, itu tuh baru. Jadi tuh ceritanya aku tuh kan kenal salah satu orang yang ternyata adalah fotografer. Nah awalnya tuh kayak aku tuh iseng-iseng kayak nggak pernah dia punya foto yang bener-bener dari hasil kamera gitu kan. Iya, selama ini handphone doang gitu. Iya betul. Terus akhirnya aku ketemu sama dia, terus dia ngajakin aku foto outdoor waktu itu di daerah Blok M situ deh. Di Blok M. Iya. Terus tuh ya udah kita foto outdoor kan. Terus dari situ
aku mulai ngupload terus dia juga ngupload foto aku, dan ternyata dari situ tuh kayak jadi banyak DM gitu loh yang nawarin foto. Oh, collab. fotografer gitu. Iya, kayak collab yuk atau apalah gitu. Terus lama-lama ada yang nawarin juga, mau nggak foto ini nanti ada fee-nya segini. Oh kayaknya belum pernah nyoba nih, akhirnya aku coba kan. Iya. Ya udah, akhirnya dari situ aku mulai kayak ditawarin beberapa tawaran untuk foto-foto indoor gitu loh. Indoor kayak ya private gitu. Yes, betul kayak gitu. Terus karena kayak menurut aku tuh lama-lama tuh jadi kayak seru juga ya bisa mendapatkan penghasilan dengan cuma kayak gaya ini, gaya itu kayak gitu. Gaya ini, gaya itu. Gaya Iya, apa? kayak cuma di foto terus tuh dapat duit gitu tuh. Iya, ngapa-ngapain di foto gaya malah suka di gitu foto, suka kan. pose, Iya, di foto pula dapat duit lagi. Betul, ya udah deh akhirnya sampai sekarang deh. Terus emang suka sama modeling? Apa enggak? Kayak iseng aja? Kayaknya sebenarnya Sebenarnya iseng aja deh, soalnya kayak aku tuh ngerasa emang nggak bisa deh kayaknya. Kayak nggak bisa seprofesional itu, tahu nggak sih? Oh, karena ya mungkin otodidak kali, nggak pernah Iya. les atau Iya, apa, betul. jadi kayak mungkin sebenarnya secara teknik dasar nggak ngerti-ngerti amat ya. Ngerti banget. Tapi dulu tuh kakak aku tuh kan pernah ikut sanggar modeling gitu kan. Iya. Terus aku suka ikut dia tuh waktu dia Nonton doang. nonton dia lagi kayak apa namanya catwalk gitu kan. Terus ya udah, terus nah dari situ tuh aku emang ngelihat dia pun aku nggak punya kepikiran gue pengen jadi kayak kakak gue tuh kayak gitu sih, enggak. Dan sampai kayak ikut foto-foto gini tuh kayak menurut gue itu bukan modeling yang kayak lo apa sih yang profesional yang Iya, yang catwalk. emang kayak karir gitu Iya ya. gitu, jadi kayak emang kayak lagi kayak aji mumpung kali ya, kayak bisa Iya. dapat penghasilan dengan ini, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan apa ya, kalau kan punya kerjaan utama itu nggak ganggu kan? Selama ini sih enggak, karena kayak ambilnya tuh pas lagi libur, waktu libur. Dan kalau misalkan gini kan ada namanya nih ya, dunia kita ngomongin fotografi gitu, entertain, namanya fotografer gitu. Kayak sebenarnya kan model itu banyak kategorinya gitu. Terus yang seorang Ita tuh selama ini jalan gitu, itu konsepnya apa aja deh? Kalau konsep tuh biasanya ya, kalau gue tuh selalu kalau misalkan ada yang nawarin mau nggak foto gitu, ada fee-nya nih gini, pasti selalu yang gue tegesin tuh boleh, tapi gue nggak mau foto nude sama topless ya gitu. Dari situ biasanya nanti kalau tergantung tanggapan dari FG-nya itu, kalau misalkan ya udah nggak apa-apa kok, cuma mau konsep gini, tapi ada juga yang nggak bisa ya kalau nude atau gimana gitu. Itu biasanya sih dia yang mundur gitu, bukan gue yang jadi yang ya udah dia nggak apa-apa gini, enggak sih. Oh, berarti selama ini nggak pernah ya? Enggak. Tapi di Instagramnya ada foto yang itu cuma sebatas ya konsepnya kayak tapi kan terbuka juga sih. Terbuka, cuma tuh maksudnya nggak sampai nude gitu loh, at least masih ada kain ya. bahan di badan gue gitu loh. Kayak gitu. Kalau misalnya fotografer modus ada gak? Banyak. Gimana modusinnya? Biasanya di modusinnya dia tuh kayak gimana? Mereka tuh gimana deh modusinnya? Ya gitu deh, kayak ada yang suka yaudah nanti kalau habis foto kita minum atau enggak sebelum ini dia bilang nanti mau foto doang, nggak stay sekalian di situ, kayak gitu lah. Nginap gitu, terus gitu, kayak gitu sih. Terus nggak ada yang diain sama sekali? Nggak ada sih, karena kalau gue iya kayak misalkan dari awal udah bilangnya kayak gitu tuh, ya udah buat foto aja gitu. Sayang. Kalaupun lo mau bawa kayak mau bawa minuman atau apa, ya udah bawa aja, cuma kan di situ ya udah foto aja gitu.
Ya intinya foto gitu ya. Oke. Kalau misalkan Ita mungkin ya nggak tahu ya, siapa tahu ih fotografer ganteng. Belum sih, belum Oh, berarti jelek semua. Gak jelek, Astaga. bagus sumpah. Tapi nggak Hasilnya selera. bagus. Tapi nggak selera. Iya. Oh hasilnya. Oh lagi nggak bahas hasilnya. Ngelak lagi. Hasilnya bagus sih. Iya hasilnya bagus iya. Bagus. Oke. Nah, orangnya nggak tahu lah ya. Iya. Itu kan subjektivitas Betul. masing-masing orang. Betul. Siapa tahu di Ita tuh ganteng, di Betul sekali. saya jelek. Kita kan nggak tahu. Itu di orang lain juga ganteng. Relatif ya. Iya relatif. Iya. Nah soal modeling terus sekarang apa ya, kita coba move dikit terkait dengan Ita ini kan udah kerja modeling terus asmaranya gimana deh? Jomblo. Enggak lah, pasti orang sering update di story Senin apa, Selasa apa, Jomblo sih. Rabu apa. Jomblo banget. Oh, say. makanya bebas ya. Makanya bebas. Jadi yang di post itu bebas juga. Ini bebas itu ya. Komplain nggak, misalkan si hari Senin si A, hari Rabu si B gitu, kira-kira si A apakah komplain ih kok sama si B gitu? Enggak, Terus, dia aku selalu lihat kayak yang ngeliatin instastory aku. ih, dipantau. Iya, kayak mereka juga ngeliat ternyata. Aku udah. Terus mereka enggak, tapi mereka komen, enggak komen. Enggak komen, ya udah. Oh, ya udahlah. Karena kayak ketika pas jalan tuh kayak gue tuh kayak bilang sama dia gitu, Maksudnya? bilang kayak ya udah jalan aja, Ya temenan udah, aja. Oh gitu. Ya kalau jalan aja mah jalan. Iya, iya makanya Ya kayak jalan mereka aja. nggak ini. Nggak ngekang, Nggak, iya. nggak terlalu strict sama ih ngapain sih sama itu gitu. Iya, Mereka itu berarti statusnya apa deh? temen, Oh, temen, tapi temen, apa sih? temen. tapi temen. Temen tapi temen. Ada lanjutannya nggak? Temen tapi temen. Kayaknya Temen belum tapi- selesai. Duh, ternyata temen tapi temen ada ini ya. Ya setidaknya mereka nggak saling apa ya, kayak rusuh lah kan. Sekarang kayak awalnya teman terus kayak anjing rusuh banget terus kayak Iya, jadi ada sih. posesif. Iya terus- ada sih beberapa yang kayak gitu. Oh ya, ada yang kayak gitu. Ada, tapi tuh jadi kayak bikin males gitu loh. Menghindar jadi bikin males kayak. Hmm. Tadinya asik nih. Hmm. Katanya dia kayak jadi tiba-tiba setiap hari ngechat. Kayak gimana? Ngapain? Ini sama Tujuannya siapa? dia ngechat mau ngajak ketemu. Enggak, kayak mau try to ini kali ya. Closer ya. Kayak mau coba buat bersikap ke PDKT gitu kali ya. Oh, kayak menjaga supaya at least masih bisa kontak gitu. Jadi deket, tetap deket, nggak berjarak lah. Nah, berarti tujuannya dia apa? Kalau apa ya? Nggak pacaran pun enggak gitu. Tapi dia tetap kepingin keep kontak gitu. Itu kan kayak maksudnya apa sih gitu. Sementara kita mungkin nggak tahu emang tujuannya orang nggak mau pacaran gitu. Tapi emang sebenarnya kalau kayak gitu sih ribet ya. Soalnya udah kayak kalau udah bawa perasaan gitu loh. Kayak udah baper gitu loh. Kamu ada yang baper? Kalau aku sometimes iya. Tapi nah makanya aku jadi tahu kalau ketika baper itu pasti kita jadi kayak pengen ngontek dia terus gitu loh. Iya, jadi kayak ada rasa posesif. Pengen tahu Iya, pengen kayak tahu. kepo dia tuh. Iya. Ngapain aja sih kok nggak nyaut apa lagi sibuk apa enggak, oh ternyata enggak, makin nih Iya. kayak kontak DM WA Nah, iya. kok dia nggak balas betul. terus tapi bisa update story kayak gitu sih. Iya. Jadi toxic jadinya ya. Iya, dan gue mikir kalau misalkan gue kayak gitu tuh ketika gue nggak dibales tuh gue kesel gitu. Dan gue ngerasa oh kayaknya dia emang nggak ada rasa balik deh sama gue gitu. Jadi gue lebih milih buat ya udah menghindar. Nah, ketika ada cowok kayak gitu sama gue coba bersikap gitu juga loh. Kayak gue tahu nih pasti dia kayak mungkin jadi gimana gitu kan. Ini gimana?
Jadi gimana tuh gimana? Jadi ya pernah kayak yang pernah gue rasain gitu loh, baper gitu. Cuma iya. Biar tau lah rasanya iya gimana. gitu. Tapi kalau misalkan apa ya, sekarang jomblo gitu, dia terakhir pacaran kapan sih? Terakhir pacaran setahun lalu deh kayaknya. Baru lah, masih baru lah. Tahun lalu kan? Iya, itu sih gue tuh kalau pacaran nggak pernah lama tuh, kayak paling lama tuh setahun. Kenapa? Nggak ngerti. Selama jalanin gimana? Selingkuh? Kurang apa ya, kayak nggak ada elemen of surprise-nya. Itu sih. Jadi kayak stuck, udah nggak usah dilanjutin. Boring. Nggak ada yang mencoba untuk memberikan inovasi supaya nggak boring gitu. Nah, kan mulai tuh apa dibilang tadi, nggak mungkin nggak keluar dengan sangat nyamannya keluar sendiri kan? Nggak loh. Ya emang kita sebagai manusia nggak. Makanya gunanya ada orang lebih dari satu tuh gitu, Buat mengingatkan. Iya, kalau nggak tuh meledak tuh tadi. Terus Cuma segitu doang kok. iya, sekarang kan nggak tahu nih. Napas masuk mulu nih. Bisa di-cut nggak? Lanjut sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Lupa. Sampai jomblo gitu kan. Terus setahun nggak bisa jalanin, nggak ada apa-apa mas dalam setahun, nggak pernah ngejalanin hubungan yang kayak wah ini nih cinta gitu. Jijik sih maksudnya kalau jadi cinta. Kayak apa ya? Kayak jalanin hubungan ini tuh kayak aduh excited gitu loh. Jadi jalaninnya happy, seneng, bikin mood bagus gitu. Emang nggak pernah kayak gitu? Selama ini sih enggak. Seriusan. Pantesan, udahlah nggak usah jadi pacar aja lah, udah kalau perlu jadi temen aja. Tapi itu sometimes kayak pengen gitu loh, kayak pengen punya satu orang yang benar-benar gitu, benar-benar nemenin gitu, yang tulus nggak tuh? Kamu selama ini nyari yang tulus. Enggak, jadi kayak iya pengen gitu loh, Ya, pengen ngerasain doang, gitu pengen loh. gitu sekali-kali ya. Iya, Tapi ya sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah, nggak apa-apa lah. 3 bulan. Probation kali 3 bulan. Iya, kayak Terus apa ya? Udah jalanin hubungan setahun gitu. Terus bukan waktu yang maksudnya nggak lama banget, sebentar tapi nggak terlalu sebentar juga, setahun lumayan lah. Nggak ada pelajaran yang diambil apa gitu dalam 1 tahun? banyak sih, banyak banget. Apa aja tuh salah satunya? Memang sih alasan gue kayak hidup kayak gini nggak jelas kayak gini tuh. Hidup gak jelas? Kenapa Iya. sih kok bisa selalu bilang hidup gak jelas? Iya, hidup gue tuh nggak jelas banget, sumpah. Kalau lo nggak tahu tuh kayak nano gitu. Kenapa? Nano tau nggak sih rasanya Tahu. tuh ada asam. Iya. Kenapa? Gitu, jadi iya kalau ditanya kenapa, Ini lama-lama makin pelan deh, sumpah ngomongnya. kalau ditanya kenapa tuh, Ya. jadi tuh awal mula gue ngerasain yang namanya suka sama orang, sayang sama orang, tapi tuh kayak gak terbalaskan dan kayak disia-siain gitu sih. Itu bikin gue bener-bener ngerasa kalau semua, sorry ya kalau ini gue aja ya menggeneralisasi, tidak apa-apa. Iya. Ini kan subjektif. Boleh dong, kalau subjektif mah bebas. Nah iya, jadi buat gue ngerasa tuh cowok tuh semua sama aja gitu kan. Brengseknya. Iya. Jadi tuh gue pertama, suara gue kok kayak ini banget sih. Udah diam-diam nggak? Tangan kosi gerak-gerak nanti. Terus biarin aja. Jadi tuh kayak 2 tahun lalu gitu, gue tuh punya cowok. Jadi kita pacaran, jadi tuh kita kayak teman kecil ketemu gede. Entah kita dijodohin atau gimana, pokoknya tuh kayak tiba-tiba kita kenal lagi, terus deket lagi, terus jadian. Yang bikin complicated itu waktu itu adalah agama. Oh, beda itu ya. Sebenarnya kita tuh sama, orang tua kita juga sama agamanya, cuma dia tuh kayak belum resmi gitu loh. Hah? Belum resmi di agama itu, kayak ibaratnya belum dibaptis gitu loh.
Jadi belum benar-benar resmi di situ. Nah, itu tuh gue kayak bucin banget gitu loh sama dia, kayak gue sayang banget sama dia, pokoknya gue harus sama dia karena kayak menurut gue bakal sampai nikah sama dia karena orang tua kita tuh udah saling kenal gitu kan. Tapi ternyata singkat cerita dia tuh kayak nyakitin banget, sumpah itu nyakitin banget sampai kayak gue tuh ngerasa pengen udahlah mendingan gue akhirin aja nih gitu, daripada gue kayak galau-galau nggak jelas terus kayak ngerasa gue kayak pikiran gue tuh cuma ke dia doang gitu loh. Terus ya udah akhirnya yang bikin perkara sih waktu itu gara-gara selama setahun pacaran kita ini tuh kita udah kayak ya tau lah pacaran kayak mau ngasih tahu tapi so merasa orang lain tuh udah tahu gitu. Gimana kalau mau cerita tuh ceritain aja gitu, nggak usah kayak ya gitu sampai matanya kayak gitu, kayak seakan-akan ya tahu kan, jelasin aja. Emang nggak tahu ya? Ya nggak, jelasin dulu, maksudnya nanti gini jadi misunderstanding gitu loh, kayak apa gitu kayak masalahnya kalimatnya tuh kentang nanggung terus kayak suka gitu tau. Sumpah gue suka gitu tau. Keren banget sih. Terus jelasin dulu nih, jelasin kayak gimana ininya. Terus jadi tuh ya gini ceritanya, musiknya mana musik horor gitu. Musik horor lagi gitu. minta. Jadi kita pacaran setahun gitu kan, sama nggak usah deket-deket banget kan. selama setahun itu tuh kita pacaran udah sampai ML. Iya. Nah, itu pertama dong sama pertama, sumpah itu virgin gue sama dia, tau gak sih? Iya. Terus abis itu entah gue doang yang ngerasa kayak gitu, pokoknya gue ngerasa dia tuh kayak berubah gitu loh abis kita ML gitu, sikapnya kayak berubah gitu loh. Kayak udah nggak kayak dulu yang perhatiannya kayak dulu, terus jadi kayak berubah jadi cuek banget, pokoknya berubah banget gitu kan. Terus kayak ada satu perkara waktu itu yang bikin gue benar-benar kesel tuh, kayak dia marah sampai diemin gue seminggu gitu kan. Terus tuh kayak maksud gue tuh ya omongin aja kalau ada masalah gitu, nggak usah lo diemin gue dengan lo bilang mau ngasih gue pelajaran kalau katanya gue diemin lo biar lo tahu kalau lo salah. Ya itu bukan solusi. Kalau emang lo menurut lo gue salah, kasih tahu gue salahnya di mana gitu. Tapi dia malah diemin gitu, kayak bikin gue kesel banget gitu loh. Terus kayak dia bener-bener gue teleponin sampai temennya gue hubungin tuh kayak nggak mau komunikasi sama sekali sama gue, sampai gue ngomongin nyokapnya gitu kan. Bener-bener dia nggak mau komunikasi itu, sampai akhirnya gue punya sahabat nih, gue cerita semuanya sama dia, sampai semuanya deh pokoknya, sampai pacaran gue udah sejauh mana sama dia. Terus kayak dia tuh bilang sama gue, ya lo harus bilang itu semua ke orang tuanya dia. Orang tuanya dia atau gimana? Kita. Orang tua dia, kalian ya. Kayak orang tua dia sama gue. Karena di agama gue pada saat itu. Pada saat emang beda sama sekarang? Dengerin dulu. Iya. Jadi ini bercabang sumpah deh. terus. Jadi tuh di agama kita tuh orang yang pacaran gak seiman sama orang yang bisa dibilang itu kan jatuhnya berzinah ya, kalau udah melakukan di luar nikah itu harus buat pengakuan dosa gitu loh. Iya, terus buat pengakuan dosa. Nah, teman gue tuh kayak bilang, itu lo buat pengakuan dosa deh, intinya biar lo tuh tenang kayak gitu kan. Terus akhirnya karena gue udah ngerasa udahlah, buat apa juga dipertahanin, tau dia juga nggak mau perjuangin, menurut gue kayak gitu. Terus ya udah gue ceritain deh tuh pacaran kita kayak gimana, terus kayak sikap dia tuh kayak gimana, tuh gue ceritain ke nyokap gue waktu itu. Terus ya udah gue disuruh buat pengakuan dosa kan. Pengakuan dosa
gue datang ke tempat ibadah gue suruh cerita semuanya tentang gaya pacaran gue, tentang kenapa lo pacaran sama dia padahal lo udah tahu aturannya kayak gitu. Terus dengan hasil dan keputusan gue harus dikeluarkan dari organisasi itu. Dari gereja itu? Iya, dari gereja itu. Udah akhirnya gue dipecat. Iya. Dari agama itu, dari gereja itu kan, dari organisasi kayak itu. Hukum siasat gitu. Iya. Jadi itu kalau orang yang dipecat itu dia kayak nggak boleh sama sekali komunikasi sama orang yang masih ada di dalam jemaat itu sampai orang tua pun kayak nggak boleh komunikasi gitu kan. Ya, terus itu kayak bikin gue nambah stres gitu kan. Ya. Sumpah itu bikin nambah stres. Terus gue lagi ketiban lagi masalah ekonomi. Iya. Ya udah pokoknya udah kayak hopeless banget itu waktu itu tuh. Itu yang bikin gue kayak ngerasa bullshit, cinta tuh bullshit, tau gak sih? Baru setelah itu jadi semakin liar. Iya. Tapi belum itu baru kisah pertama. Okay. Itu baru kisah pertama. And then terus kisah kedua tuh kayak beberapa. Butuh berapa kisah supaya bisa menjadi separa seliar sekarang? Cuma 2 kisah sih. Berarti ini kisah yang kedua nih. Gimana? Jadi itu gue kenal cowok lagi kan setelah kasus itu. Yang sebenarnya tuh gue masih kayak kepikiran gitu. Tapi bukan kepikiran yang sedih, tapi lebih ke sakit hatinya. Sakit hatinya Kenapa? Ya karena jadi mikir sakit hati gitu loh, udah bukan yang sedih-sedihnya lagi gitu loh. Karena semuanya yang terjadi pada hidup gue, tapi dia nggak merasakannya. Gitu. Cuma gue doang yang ngerasain itu, tapi dia nggak bang. Jadi itu gimana ceritanya? Jadi tuh kalau yang kedua gue punya pacar lagi nih setelah kayak beberapa 6 bulan loh. Iya 6 bulan ya. Setelah 6 bulan kosong nih 6 bulan. Iya 6 bulan tuh galau-galauan gak jelas kan tuh ya. Terus ketemu lagi nih sama cowok nih. Udah dari satu aplikasi. Seriusan? Iya. Lanjut. Terus ketemu kan ya. Terus kita sebenarnya nggak ada kata jadian sih, tapi kayak ada pacaran gitu kan. Dari situ tuh selama pacaran tuh dia kayak manis tapi orangnya tuh agak suka maksa gitu loh. Kayak temperamen gitu kan. Tapi karena emang gue kalau udah suka sama orang tuh kayak udah nggak peduli gitu loh dengan segala hal yang kekurangan dia ataupun yang ada di diri dia gitu. Tuh kayak gue ngerasa udah gue suka sama dia gitu. Jadi gue bertahan dengan sikap dia yang kayak gitu. Nggak taunya lama-lama tuh kayak kayaknya udah males deh kayak sama berhubungan sama orang yang temperamen tuh. Tau gak sih? Yeah. Orang-orang temperamen tuh kayak yang dikit-dikit apa-apa tersinggung, apa-apa kayak cewek lagi dapet gitu loh. Iya. Tahu. Ya udah akhirnya kita putus tuh. Tapi putusnya juga sebenarnya baik-baik. Putusnya baik-baik terus tuh. Abis itu sebulanan kita putus. Gue lagi kerja, temen gue nge-WhatsApp gue, dia dikirimin foto gue, dikirimin foto gue di DM. Tau nggak foto apa? Foto toples gue. Kelihatan tuh. Iya. Atas nggak kepake sama sekali. Nggak di blur dong sama dia. Jadi tuh dia ngirimin ke DM ke beberapa followers gue gitu loh. Iya. Yang kayak yang beberapa itu teman-teman gue. Teman-teman gue tuh tiba-tiba ngirimin gue, Ita ini lo gitu-gitu. Dengan tanpa di blur. Tapi dia pakai akun palsu gitu. Itu gara-gara ngirimin itu ke dia sih ya. Ya, jadi itu selama pacaran kita suka pap-papan gitu loh. Tapi emang itu kebodohan gue sih. Kebodohan gue yang gue sesali sampai sekarang. Emang gue bodoh banget sih, sumpah. Itu kenapa terus gue yakin putus banget ya? Putus. Udah putus. Karena putus disebarin. Nggak tahu, padahal putusnya tuh baik-baik aja gitu loh, kayak nggak ada masalah. Terus kenapa gue yakin banget dia? Karena itu foto cuma gue kirim ke dia, dan setelah gue kirim gue hapus. Berarti kan cuma dia doang yang punya kan. Terus pas gue chat dia ngeblok gue. Mah?
ya makanya kan gue makin yakin itu dia pasti nih kan. Udah akhirnya gue diusir, tau gak sih, sama teman gue. Jadi tuh waktu itu gue kayak tinggal bareng sama teman gue kan. Terus temen gue dapat foto itu, dia kayak marah banget gitu kan sama gue. Iyalah, kesel ya. Kesel, kayak lu tuh apaan sih, udah gue bilangin juga kayak gitu kan. Terus akhirnya gue diusir sama dia di situ. Diusir sama dia. Terus abis itu nggak taunya orang keluarga gue juga tahu. Wah, itu sih udah panjang kalau udah sampai keluarga sih. Kakak gue kayak sempat ngechat. Ngamuk. Iya, kayak ngechat gue gitu, kayak gue tuh tahu sebenarnya katanya kelakuan lo di luar sana gitu. Kata dia gitu kan. Terus ya udah kayak oh ya udahlah. Ini yang jadi titik baliknya. Iya, terus kayak ya udahlah, bablasin aja. Bablasinnya gimana ya? Bablasin aja, kayak jadi kayak gini nih, kayak tiba-tiba ada satu kesempatan, kok gue bilang kesempatan ya, enggak sih, kayak satu momen kok tiba-tiba gue jadi suka foto-foto yang seberani itu gitu loh. Tapi kan itu tertutup. Iya, maksudnya. Tapi ada versi terbukanya nggak? Ada sih. Serius? Ya nggak mungkin gue posting lah itu aja. Enggak, maksudnya itu kan tunggu deh, itu maksudnya foto yang sama fotografer. Iya. Oh, berarti ada dong. Ada yang lebih terbuka dari yang gue posting. Cuma nggak sampai toples dan nggak sampai nude gitu. Kirain yang bener-bener enggak, belum ada sih, belum ada. Kirain deal juga akhirnya yang belum tadi. ada, belum dia sekarang. Nah, berarti tadi udah ngebahas itu adalah jadi titik dua cowok itu tuh kayak jadi titik baliknya Ita sampai ada di titik sekarang gitu. Sekarang udah seliar apa sih? Sekarang udah seliar apa? Gimana ya, seorang ini cara mendefinisikan diri sendiri tuh gimana, udah seliar apa sih? Seliar kucing sih, kucing. Kok kucing sih? Maksudnya gimana? Kucing itu kan kalau hamil kan suka nggak tahu sama bapaknya. Astaga, sembarangan gitu. Itu tuh gimana deh ceritanya bisa sampai ada di titik apa ya? Itu kan kayak sembarangan banget. Apa kayak ayo gitu ya. Itu gimana coba? Awalnya gimana deh? Iya sih, tahu gue kayak udah nggak punya otak, tahu gue semua. Itu gimana awalnya, kan pasti ada kayak titik cerita awalnya dulu loh. Ya titik awalnya ya karena kayak ini kan kayak tadi akhirnya udah kayak hopeless tuh, aduh disia-siain, terus keluarga juga malah bukannya support, malah kayak begitu gitu kan. Ya udah, gue jadi kayak pelampiasan gue tuh kayak dari aplikasi gitu loh. Nah, gue suka main aplikasi iya, gitu. Lo main aplikasi. Lo main aplikasi apa aja sih? Tinder. Terus udah itu doang? Bumble. Tinder sama Bumble? Iya. Dua itu? Iya, dua itu. Terus? Saya udah suka main itu, terus kayak suka chat-chatan, terus kayak ketemu. Dan itu yang kayak gue ngerasa, gue nggak pernah tau, gue nggak ada rasa kayak takut gitu loh ketemu orang baru. Iya. Terus ketemu aja, terus kayak ketika gue lagi kayak suntuk banget gitu, terus dia ngajakin buat ML atau nggak sampai ML, apa ya? Apa sih? Maksudnya tuh apapun yang terjadi, apapun tapi ketika ketemu, nggak intercourse aja gitu. Itu kayak ya udah, gue ikutin alurnya aja gitu. Itu maksudnya gimana sih kalau nggak sampai apa ya, nggak sampai having sex, tapi ya selebihnya udah gitu maksudnya? Jadi kayak cuddling gitu. Oh gitu. Iya. Oh ya. Iya. Gitu. Kalau yang gitu. Apa ya, kalau yang udah sampai apa ya, having sex udah seliar apa sih Ita? Seliar apa ya? Kalau udah having sex mah udah liar kan? Iya, maksudnya kayak apa ya, kan ada kayak pernah dengar cerita gitu, misalkan gini, ini udah ketemu
gue tuh kalau udah ketemu cowok yang misalnya terus udah ketemu cowok yang gue serak gitu, mau gimana pun dia hayu gitu, kapanpun hayu gitu. Nah, itu kan sebenarnya udah termasuk ini liar banget nih gitu. Kita tuh liarnya seliar apa gitu. Atau kayak misalkan tadi kan ngomong suntuk, iya suntuk, terus pas lagi dia hayo ngajak check in misalnya, ayo gitu ya kan, nggak tahu kayak gitu tiba-tiba bisa aja dadakan misalnya. Dan Ita itu udah seliar apa maksudnya gitu Ya seliarnya tuh kayak yang kayak gitu-gitu aja ketika gue kayak lagi suntuk gitu kan, suntuk banget, terus gue main aplikasi, terus kita ngobrol-ngobrol, oh asik nih, oh nyaman nih, ya udah ketika dia ngajakin mau check in yuk. iya, itu udah pasti main dong. Iya. Main. Iya. Itu gitu. First time ada yang first meet langsung ketemu check in ML di hotel gitu. Sejauh ini sih kayak ngobrol dulu gitu loh, kayak gitu. Enggak, maksudnya ngobrolnya apakah nongkrong dulu misalnya gitu. Iya, karena gue tuh kayak lebih kayak pengen, gue kenal dulu nih sama orang ini. Ini nyambung gak nih, ini asik gak nih gitu. Kalau kayak menurut gue gue jadi kok pas diajak ngobrol kayak gini ya, kok memang ada yang kenal. Iya, ada yang suka kayak gitu loh, kayak nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Jawabnya apa? Nanyanya apa? Terus kayak obrolannya tuh something yang menurut gue tuh gue nggak suka obrolan itu kayak politik gitu. Lagi ngobrol tuh ngomongin politik tuh kayak gue males gitu, kayak berat banget sih obrolannya gitu. Kayak lagi gini terus tiba-tiba ngomongin partai ini yang tahu nggak sih yang kemarin lagi rame partai, maksudnya tiba-tiba gitu. Iya, emang suka gitu. Ada beberapa orang yang gue tuh gitu, kayak obrolannya tuh kayak membahas tentang. Ya, terus gimana ujung-ujungnya partai, terus tiba-tiba iya jadi itu partai yang biru, terus kemarin ini ayo ke check-in yuk. Maksudnya itu gimana maksudnya? Nah that's why gue berawal dari kayak obrolan dulu gitu loh. Ketika udah ngobrol kayak gitu nggak asik, ya udah. Asik tinggal. Iya, kayak ya udah balik aja yuk gitu. Jadi nggak yang langsung ketemu janjian langsung check-in situ. Kalian ketemu janjian langsung check-in nggak ada sama sekali tuh? Nggak ada, karena kan emang niat gue tuh kayak buat ngilangin suntuk gitu loh. Kayak itu bakal terjadi ketika gue merasa kayak gue suntuk banget, yang bener-bener gue butuh banget distract dari kesuntukan gue itu loh. Kayak gitu. Ya, paham sih. Wajar. Lu berarti udah berapa banyak? Nih yang maksudnya kan tadi Tinder, Bumble ya. Yeah. Tinder dan Bumble tuh usernya banyak banget gitu, yang main aplikasi itu. Bumble tuh gue baru tahu nggak sih? Sering Tinder. Tapi udah ada yang dapat Bumble. Iya. Ada sampai sekarang. Serius? Sampai sekarang itu jadi kayak temen apa istilahnya, FWB. Oh, yang cuma gituan doang. Iya. Itu dari Bumble. Dari Bumble cuma satu dari sekian banyak. Bumble tuh kayak gue jarang deh. Iya. Jarang Bumble. Kayak ketemu, tapi nggak semua ketemu tuh terus having sex, nggak ya. Ada kayak beberapa malah jadi temen. Iya. Terus ada yang beberapa sampai sekarang ada yang udah 5 tahunan gue temen sama dia gitu, sampai kayak cerita dia punya. Itu kan kalau Tinder Bumble kan baru-baru ya. Berarti kok Tinder udah berapa deh? Tinder, waduh kok gue di interview jadi kayak gue ngerasa oh iya ya gue seliar ini. Gue jadi mikir gitu loh. Tiba-tiba gue terflashback gitu. Jadi tahu kan kayak ternyata kayak gini gitu. Jadi iya. Ya gak apa-apa. Berapa ya? Gila sampai lupa. Nyatet gak? Sumpah enggak, masa gue bikin. Coba gue bikin diary ya. Dear day ya. Iya, bikin diary. Iya. Hari ini adalah orang ke berapa? Iya. Berapa ya? Itu kan udah pasti gak pernah ada yang pacaran dong. Sama sekali gak pernah ada yang pacaran. Nih kita lihat. Kayaknya mikirnya waduh berapa selama beberapa tahun nih udah ada sekitar berapa belas berapa puluh, lebih dari belasan sih. Dalam setahun 2 tahun ya. 2 tahun lah. 2 tahun ya. 30-an lebih.
serius. 3 bulan lebih. Iya. Gila. Kok gue bisa inget? Ada yang berkesan nggak? Ada yang berkesan nggak? Atau kayak orang cuma buat ngilangin suntuk kok selama dia ini ya oke gitu. Enggak sih. Hah? Nggak ada yang berkesan. Ih, masa sih? Nggak ada. Karena menurut gue ketika gue berkesan sama dia, terus dia kayak gak berkesan sama gue, itu kayak rasa berkesan itu berubah jadi rasa mengecewakan. I see. Berarti memang kayak ya udahlah, udah kejadian juga gitu. Ada yang repeat gak? Repeat Order. Ada. Banyak. Enggak, cuma kayak 1, 2, 3. Terus dong lanjut 1, 2, 3, 4. 2 yang iya 3-an. Yang 1 sampai sekarang Ah, serius? masih. Wow. Yang di Insta story ya? oh iya benar, nggak pernah gue masukin. Hah? Nggak pernah gue nggak pernah masukin. Kenapa? Jaga privasinya dia. Emang dia siapa? Dia Oke. Udah gini deh. Kita ke penutup aja, ini udah terlalu bahaya. Nih sebagai gue sebenarnya nggak jelas tahu gue ngomong apa tadi. Sebagai penutup gini. Ini udah lumayan panjang juga. Sebagai seorang apa ya? Ini yang panjangnya? Model. Apa? Jari. Iya. Sebagai seorang model gitu, mungkin sebagai pengguna udah model, terus pekerja swasta juga, pemain dating app juga gitu. Ada nggak sih kalau dari sudut pandangnya kita tuh gimana caranya supaya jaga kita tuh bisa jaga dari sekarang tuh kan lagi banyak banget rame spill sebar-sebarin gitu, itu gimana caranya kita tuh jaga, udah kita kan profesinya model, terus main dating app juga, kerja di punya jabatan, punya kerjaan lah di perusahaan gitu, supaya bisa kita kalau ketemu orang baru tuh aman gitu. Kalau gue sih ya, cara ngejaganya ini kan gue punya kerjaan side job lah ya intinya ya, sama kerjaan utama gue. Nah gue berusaha buat gimana kerjaan side job gue ini bener-bener gak ada hubungannya sama pekerjaan utama gue. Jadi kayak misalkan gue mencegahnya dengan tidak melibatkan teman-teman kerja gue, atau tidak membiarkan teman-teman kerja gue tahu atau melihat side job gue. Misalkan dari Instagram, gue nggak follow tuh teman-teman kerja gue. Maksudnya kayak yang bakalan bikin rusuh gitu nggak sih, yang nantinya bakal takutnya malah efek sampingnya kemana-mana ya. Nah itu ya, itu kan kayak jaga gitu sih, kayak biar, karena kan kalau pandangan umum side job gue ini kan kayak nakal gitu kan. Negatif pikirannya di kayak ini dicap udah negatif nih gitu. Iya, padahal kayak emang benar sekali. Kenapa harus ada Wah, gitu sih. Ya, oke. Terima kasih waktunya Ita. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, karena tadi kayaknya kurang jelas. Iya sih, emang gue juga ngerasa gue tuh ngomong jelas kayak gitu. Tapi gue kalau ngomong tuh kayak gitu tau. Iya, tapi kayak ini tuh mau dikeluarin nih, tapi kayak gak bisa. Iya, tapi kayak nggak bisa. Iya. Kayak ini ngomong tuh kemana-mana gitu. Iya, emang gue tuh kayak gitu kalau cerita tuh gak ngerti ya kenapa. Iya. Kayak ada padahal nggak mabuk loh, tertahankan gitu. Apa yang tertahan? Tertahankan something gitu. Dikelihat mukanya. Astagfirullah. Kayak gitu loh. Jadi ya udah. Oke. Thank you. Waktunya nih lagi sibuk kan, lagi kerja nih, ini diganggu. Hah? Ini mau on air. Ini on air ya. Terus jangan di on airin. Buat yang udah dengerin, terima kasih juga. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye bye. Makasih.